Deh. Sip ya tuh. Wis. Wis. 3-2-1. Woi, ciga pemain non woi. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sekarang di tempat baru lagi ya. Tempatnya suasana baru dan dengan seseorang yang luar biasa ini. Ustadz. Anda manggilnya Ustadz atau Akang ya enaknya ya? Akang aja. Oh, Akang. Akang aja. Oh, Akang. Tapi sudah ada ininya ya. Udah ada Neng ya. Sekarang istri teh lagi isi ya? Iya. Usia berapa bulan? 8 bulan. Masya Allah. Bentar lagi jadi ayah. Insya Allah. Ayah Rizky ini. Nama antum tuh Rizky apa? Rizky Fitrah Hidayatullah. Rizky Fitrah Hidayatullah. Ya. Kebiasaan dari podcast teman ayah pernah nonton nggak? Belum nonton. Ini memang ini yang diharapkan, belum pernah nonton, jadi nggak tahu jebakan-jebakan pertanyaan. Nah Kang, nama dari Rizky Fitrah Hidayatullah, Ya. boleh nggak makna dan artinya tuh kan pasti ada kan? Ada, orang tua. insyaallah. Nah itu apa tuh? Ini udah disiapkan juga ada. Yang Bapak saya sampaikan waktu itu Rizky Fitrah Hidayatullah itu memiliki arti rezeki bersih yang diturunkan dari Allah. Masya Allah luar biasa. Rezeki bersih yang Allah turunkan langsungnya. Aduh, makin luar biasa. Nama ayah tuh nama aslinya siapa sih? Kin. Ya, nama asli Kin. Oh, nama aslinya. Asli. Oh iya, ini anaknya duluan Pak. Ayo Pak. Bapak anak udah di workshop juga langsung. Kang, Ana tuh pengen tahu ya ngobrol dan ini juga beberapa request dari para teman ayah. Jadi yang diundang di teman ayah itu spesial. Itu adalah orang-orang sosok yang memang diinginkan ceritanya. Kadang-kadang gini bingung. Saya diundang ke podcast mau ngomong apa kan bingung kan? Padahal mah kan ngobrol. Iya. Ngobrol pengen mengenal lebih dekat nih dari sosok Kang Rizky. Nah, selain misalnya sekarang kan lagi insya Allah lagi kelola ya buat siap untuk ngebangun pesantren. Insya Allah. Nah itu basicnya memang antum senang berkuda memanah atau gimana sih? Katanya pesantrennya memang fokus ke sana ya? Gimana sih? Boleh ceritain dong? Awalnya dari masa kecil ya. Dari masa kecil? Saya umur 4 tahun itu memang seneng sama yang namanya nembak gitu. Apa aja, pakai apa aja, entah pakai kalau kecil kan pakai karet gelang, karet nembak-nembakin cicak gitu, atau pakai ketapel dan sampai akhirnya bapak membuatkan busur dan anak panah. Masya Allah. Busur dan anak panah, saya setiap hari memanah karena senang. Dulu mah di kebun kan ya, rumahnya di kebun ya pakai kardus-kardus bekas untuk sasarannya, pakai bambu busur panahnya. Akhirnya setiap hari memang latihan memanah. Sampai akhirnya dulu belum tahu apa keutamaan memanah, sunnah memanah, dulu belum tahu sama sekali, hanya hobi saja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sampai akhirnya bapak mewajibkan saya untuk latihan memanah setiap hari. Jadi kalau bapak pulang kerja misalnya dia 2 hari nggak pulang atau 3 hari nggak pulang, begitu pulang ditanya ke mama gitu. Ini Rizky udah ngaji belum selama 3 hari ini? Kalau misalnya udah push up belum? Itu diwajibkan push up, setelah sholat 20. Setelah sholat 20? Ya, berarti jadi sehari 100? Masya Allah. Lalu udah latihan memanah belum? Nah itu kalau ada salah satu di antara 3 itu yang belum, saya kena marah itu. Dulu awal ya saya nggak paham gitu, maksud tujuan bapak apa sih gitu, nyuruh begitu. Karena kan dulu saya inginnya ya main bola dan lain-lain sama seperti anak lain kecil gitu. Yang lain ya tapi ya saya ikut aja, nurut aja gitu, sehingga apa yang bapak suruh saya lakuin aja sampai akhirnya mulai fokus itu begitu masuk SMA. Ya SMA. Jadi SMP saya dulu negeri, SD negeri, SMP negeri di Bandung, di mana? Cimahi ya, tapi waktu setelah lulus SMP itu karena ya mulai si pergaulan sudah mulai Bapak lihat mungkin di sekitaran sekolah itu udah kacau, jadi Bapak ada kekhawatiran dan juga waktu itu ekonomi keluarga juga sedang turun, jadi sempat udahlah nampaknya kamu nggak bisa lanjut sekolah katanya begitu. Tapi ada keinginan kuat dari diri saya sendiri, dari SMP mau ke SMA. Ada keinginan kuat dari saya sendiri, Bapak juga terus berusaha, orang tua berusaha terus. Sampai akhirnya alhamdulillah Allah tunjukkan beasiswa di Pondok Pesantren Darut Tauhid. Pondok Pesantren Darut Tauhid. Agim di sana ya. Alhamdulillah saya ikut tes karena waktu itu ada punya hafalan 5 juz. Jadi tes dengan hafalan 5 juz,
tes wawancara dan lain-lain sampai akhirnya diterima di Darut Tauhid full beasiswa selama 5 tahun kurang lebih. Oh, pesantrennya 5 tahun. Ya, jadi tahfiznya 1 tahun, sekolahnya 3 tahun, SMA 1 tahun terakhir itu pengabdian. Nah, di masa itu, waktu itu Agim baru beli kuda, baru memulai olahraga memanah di sana, sehingga saya ikut untuk belajar berlatih di sana gitu, karena awal-awal menghafal Quran kan jenuh juga ya. Saya awal-awal jujur sering kabur-kaburan itu, karena kan pesantren di Parongpong, rumah sering di Cimahi. kabur tapi bisa 30 juz, masya Allah, sering kabur ya. Oh, pakai kuda. Saya sering kalau Ahad pagi itu jalan kaki atau jogging lari dari Parongpong pulang ke rumah untuk Rumah di mana? Masih di sini? Masih ya di Cimahi. Jadi sekolahnya kan di Parongpong, pesantrennya saya lari ke Cimahi untuk kabur aja gitu. Pagi pulang, nanti sore ke pesantren lagi gitu. Lari itu teh. Ya, karena dulu ya ada rasa jenuh gitu di pondok. Sampai akhirnya ada kuda, sampai akhirnya ada memanah. Saya akhirnya gabung ke tim berkuda memanah Darut Tauhid. Dulu seleksinya sampai kurang lebih 1 tahun seleksi timnya itu. Sampai akhirnya keterima dan alhamdulillah setelah itu justru liburan pun saya nggak mau pulang. Yang di Ciwaruga bukan? Ya, Ciwaruga ke atas lagi. Yang sekarang jadi Eko Pesantren. Eko Pesantren, Eko Pesantren Darut Tauhid. Itu kan khusus ikhwan. Jadi waktu saya pertama masuk ke sana, Eko Pesantren masih seperti sungai kering lah, batu-batu besar, belum ada akses jalan yang bagus lah waktu itu. Jadi ya setelah mengenal panahan berkuda, alhamdulillah sampai liburan pun orang lain pulang, saya nggak mau pulang karena saya betah dengan kuda gitu, betah dengan kuda, betah dengan olahraga memanah. Alhamdulillah sempat dikirim untuk studi ke banyak tempat sama pesantren itu, dikirim ke tempat-tempat berkuda memanah yang bagus. Saya dikirim ke sana untuk belajar. Alhamdulillah sampai bisa ikut lomba-lomba. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang dari kecil ya, kecil memang udah. Berapa bersaudara sih ya Kang? 5. Ya, saudara. 5. Pertama antum. Saya pertama. Kedua ada Murabi Ahmad Isbullah. Murabi. Ya. Yang ketiga Fathan Amirul Robani. Yang keempat Alfat Darul Robani. Yang kelima Arash Alima Robani. Laki-lakinya 5. Laki-laki semua. Pandawa 5 ya. Wah, mungkin bisa aja bikin pasukan. Ari sekarang yang adik-adik sama juga jejaknya sama atau diwajibkan ya semuanya ya? 3 yang tadi tuh. Enggak, push up, memanah sama baca Quran. Enggak, kalau beda-beda sih. Beda-beda. Saya lihat karena kalau saya dulu diwajibkan begitu karena awalnya saya anak pertama, nggak punya teman main di rumah karena nggak dilepas sama bapak, kan nggak dilepas di lingkungan di kampung itu. Saya cuman main sama saudara-saudara, anaknya Uwa, anaknya Bibi, semuanya perempuan. Nah, jadi bapak ada kekhawatiran saya laki-laki nih, mereka perempuan gitu. Jadi saya ya memang dari kecil dipaksa bela diri juga gitu kan, dari kecil ikut taekwondo, ikut karate itu dari kecil sampai akhirnya hobinya sampai sekarang masih nempel gitu. Jadi berkuda, memanah, olahraga gitu. Pokoknya didorong oleh bapak ke hal-hal positif yang bersifat kelaki-lakian untuk tadi menjaga itu, karena tadi saya mainnya seringnya sama ya teman-teman anak-anaknya Uwa, anak-anaknya Bibi itu perempuan semua, masak-masakan. Iya betul, waktu kecil itu sempat, makanya bapak ada kekhawatiran gitu. Tapi begitu adik-adik yang lain kan sudah ada saya yang ngasuh, jadi nggak terlalu diwajibkan sih gitu. Tapi kan antum suka ini juga apa, Muay Thai, boxing atau ya, Muay Thai ya? Muay Thai, boxing, kickboxing. Ya. Anda pernah lihat di sosial media itu perlombaan atau apa sih? Ya, ikut sempat penasaran, pengen ngalamin ikut tanding gitu loh. Karena kan selama SD SMP saya cuma ikut taekwondo, karate itu kan hanya ini prestasi ya. Jadi mukulnya itu nggak boleh kena, cuman hanya bentuk saja, teknik saja gitu. Saya ingin nyobain yang dipukul asli gitu loh. Pengen dipukul atau pengen mukul ya? Ya begitu. Mukul orang tapi tidak berdosa mungkin ya, pertandingan. Ingin bagus juga idenya ya. Mental aja gitu, pengen ngecek saya berani nggak ya gitu ikut pertandingan yang beneran gitu ya. Akhirnya waktu itu kan memang di Sasana itu ada boxing, ada kickboxing, ada Muay Thai. Ya memang yang paling bahaya kan Muay Thai ya. Ada elbow, ada knee juga. Jadi pelatih mengizinkannya udah kamu boxing aja, tinju aja. Kalau tinju kan sarung tinjunya lebih tebal. Kitanya juga kalau kelas amatir pakai headguard juga gitu. Biar sayanya nggak rusak. Kalau waktu itu pelatih bilang kamu masih muda, kamu belum nikah, jangan rusak katanya, nanti sayang.
ya jadi diizinkannya boxing yang paling aman pada waktu itu. Ya alhamdulillah sempat beberapa kali lah ikut ikutan pertandingan. Alhamdulillah. Nah, Kang, pengen tahu nih rahasianya kan tadi kan memang dari kecil sudah dibiasakan baca Quran ya. Kan pasti ada titik jenuh ya kalau anak kecil karena anak kecil itu dunianya main ya. Kadang-kadang kan terlihat orang lainnya kayak gitu. Nah, ini apa yang menjadi dasar nih sehingga bisa sampai 30 juz hafal tuh kayak gimana sih tipsnya itu? Nah, ini pada nonton tuh ada anak-anak pramadrasah di sini. Biar tahu nih tipsnya gimana tuh. Jadi awal mulanya